ke-242, Hanan menerkam. Jah, aku dapat kabar kalau Ningningrum akan menikah. Hanan menemui istrinya yang perutnya sudah mulai keluar buncitnya. Lucu pengen maits dan nyium. Tapi Dijahnya ngamuk kalau diumek perutnya. Mungkin karena gak nyaman. Oh, ya alhamdulillah. Jawab Dijah yang lagi ngejahit gamisnya yang kepanjangan. Efek Dijah butuh baju baru untuk rumahan. Karena dia merasa panas kalau pakai baju daster rumahannya yang biasa. Gerah yang tak terperi ibaratnya mah. Jadi dia minta gamis rumahan bahan kaos. The problem is, semua kebesaran sama dia. Kepanjangan. Makanya dipendekin dengan tangan. Satu-satu. Dan saat ini Dijah sedang dalam mode senggol bacok. Saking kesel dan capeknya ngejahit satu-satu. Bentar dulu. Jangan main alhamdulillah. Hanan kini duduk bersila di depan Dijah. Dijah berdecak. Tapi saat matanya menatap ke arah wajah ganteng itu, ia tak jeti ngamuk. Mengerjap berulang kali. Ia berdeham. Apa? Nada bicaranya kini merendah. Jeti kembali ke Dijah yang lama. Apa ini efek hamil? Atau karena ketidakseimbangan hormonnya? Iya kalau melihat wajah Hanan itu. Jadinya lumer. Tapi kalau ngedengar suaranya doang sama ngelihat bajunya ia kesel. Bisa gitu ya? Apa ini efek kesal? Karena anak ini akan mirip bapaknya. Tapi begitu ngelihat bapaknya yang ganteng langsung lumer. Nah ini karena nafsu duniawi. Bisa begitu? Kamu tahu gak siapa calonnya? Lanjut Hanan kini menaik turunkan alisnya. Buyar sudah kesan keren, ganteng dan alimnya. Buyar gak ada anggun-anggunnya ini orang aslinya. Siapa? Dokter Fahresa. Dokternya Umi dulu? Iya. Dia. Jeti sebenarnya waktu dia ngerawat Umi itu. Dia sedang ta'aruf. Kan si Melati sering di rumah sakit, entah bagaimana. Dia diperantarain sama salah satu dokter di sana. Yang ngerawat buahnya paling. Intinya waktu itu dia lagi ta'aruf sama dokter itu. Dijah terkesiap dan memukul pergelangan tangan Hanan pelan. Mas. Yang dia nanya ke kamu. Kalau apa kekurangannya dia sampai kamu tolak? Apa jangan-jangan itu untuk perbaikan dirinya dan dia mau jadi orang lebih baik? Ya mungkin. Doain aja. Ini yang terbaik. Gumam Hanan. Dijah tersenyum lebar. Lebar sekali sampai ke ujung itu bibir rasanya. Lebih lebar dikit lagi bisa bikin orang kabur. Karena kayak Joker. Alhamdulillah. Kamu akhirnya bebas juga dari dia. Haf. Hanan berdeham dan membenarkan kerah gamisnya. Ini orang udah pakai gamis putih panjang, pakai imamah karena dia mau ngajar. Masih aja pecicilan coba. Udah disetrika itu gamis. Malah dia duduk bersila coba. Apa tak sakit dada ini ngeliat lipatan di area pinggang ke bawah, karena si suami pecicilan. Loh, selama ini kan kita udah bebas jah. Udah bebas sampai bisa menikah dan hamil, Kalau enggak ya enggak bisa dang. Maksudnya, dada aku bisa bebas. Karena akhirnya Melati sudah ada yang punya. Udah nikah gitu. Jeti gak ada beban. Jeti selama ini kamu ngerasa ada beban di dada kamu jah. Bilang sama aku. Apa perlu aku bantu? Tanya Hanan absurd. Ia malah menjulurkan kedua tangannya ke arah dada Dijah yang kencang dan bertambah besar. Efek hamil. Jeti ceritanya dia megangin 2 buah dada Dijah gitu, karena secara letelek bilang dada aku bebas. Benar-benar. Gak gini juga mas. Protes Dijah. Terus gimana? Lepasin gak? Ancam Dijah. Gak mau. Kamu mau apa kalau aku gak mau? Coba. Tantangnya. Mas. Enak jah. Empuk. Keras. Anget. Kangen aku. Ya. Hanan kini mengambil gamis plus jarum jahit yang dipegang Dijah. Ia mengamankannya terlebih dahulu. Ditusukin itu jarum ke benangnya biar aman. Dan disingkirkan ke pinggir. Aku baru ingat. Kan kalau orang hamil itu, susunya harus sering dibersihin. Jeti putingnya itu. Karena kan kamu gak pernah nyusuin. Itu harus dibersihin. Biar kamu pas nyusuin itu gak sakit. Jangan ngarang. Emang kamu pernah nyusuin apa? Tanya Dijah sarkas. Loh,
Gak gitu Zeng, maksudnya. Kan lidah bayi itu tajam waktu dia baru lahir. Terus, kamu kalau kesumbat putingnya, pas disedot awal-awal kamu bakalan kesakitan. Banyak loh ibu baru pada kesakitan dan berdarah. Susunya. Makanya dari sekarang itu dibersihin. Bisa pakai kapas dan minyak zaitun. Dibersihin itu putingnya. Atau, Hanan kini senyum lebar. Dan senyum seperti ini tak pernah berakibat baik. Mesti ada efek sampingnya. Mesti ada sesuatu di balik semua senyum itu. Ada niatan buruk yang mungkin untuknya enak. Buruk tapi enak. Ih, kok menjurus kali ya? Jangan aneh-aneh. Jangan ngadi-ngadi. Kamu gak usah ngarang bebas demi memuluskan ide kamu yang aneh-aneh. Ancam bijah lagi. Ini gak ngarang bebas. Ini semua ucapan para orang tua. Zaman dulu, kalau ibu hamil itu harus dibersihin. Aku seriusan jah. Kan aku baca buku parenting. Katanya, ini juga bisa menstimuli biar pentilnya itu. Puting ya? Bisa nonjol. Kan ada tuh, putingnya yang mendelep sampai nggak bisa disedot anaknya. Nah dengan cara ini, 2 in 1. Salah. 3 in 1. Dan enak, murah, terjangkau. Baik faedahnya untuk kedua sisi. 3 sisi. Nah kalau udah bicara begini dijaga paham deh. Ada maksud apa lagi ini? 3 sisi ini maksudnya. Aku, kamu dan bayinya, Jetijah. Harus sering diisap sama suaminya. Biar kamu bagus nanti nyusuinnya. Lanjut Hanan sudah mulai buka kancing. Dan aku rela. Kerja lebih keras untuk kamu dan untuk bayi kita. Biar dia bisa nyusu dengan enak dan tenang. Aku rela tiap hari harus nyedot biar kamu gak kesakitan nanti. Dia berhasil meloloskan 2 kancing. Tapi Dijah langsung menapik tangan Hanan. Gak usah. Makasih. Aku bisa pakai kapas dan minyak zaitun nanti. Kayaknya kalau mau yang kerja. Di sini. Urusan ini bisa nyebar ke urusan lain. Nanti. Loh, terus? Kenapa? Kan bagus juga. Ini demi nyaman dan tenangnya rumah tangga. Kamu seharusnya bersyukur dong. Wah, suamiku mau menjamah aku. Ayo mas. Jamah aku. Gitulah. Masa malah gak usah. Kebalik kamu. Nanti kamu jadi makhluk langka loh. Gak ada perempuan modelan kamu. Malah suaminya ganteng. Gus lagi. Pintar, cerdas, berbakti pada orang tua, dan suka menolong. Terus dia ngoceh gak akan berhenti sampai keinginannya terwujud. Dia akan mode khusus terus. Mas, dengerin aku. Aku baik-baik aja dan akan menyelesaikan urusan paring itu sendiri. Kamu sudah pakai gamis putih, mas? Kamu itu wayang aja. Pondok itu bergantung sama kamu. Buya udah gak bisa aktif kayak dulu. Ayolah. Aku yang nyetrika sampai keringetan. Malah hamil begini. Embok ya diman-man gitu. Biar gak lungsat semua. Rengek Dijah. Keluar juga unek-uneknya sebagai emak-emak doyan ngomel. Ada Rohim. Balas Hanan tanpa dosa. Terus? Maksudnya apa terus? Tanya Dijah kini beraba-aba mau berdiri. Kalau begini hanya satu. Jalan keluarnya hanya satu. Yaitu kabur. Ke kamar mandi. Kunci dari dalam. Kalau enggak. Diterkam Hanan. Ya masa nggak paham? Kan udah lama. Aku mau tes dulu. Nanti kalau udah lahir kan aku nggak bisa ngetes. Itunya. Yang atas yang bawah. Aku nanti mesti nungguin lama loh Jah. Gak kasihan kamu aku. Lenyek Hanan lagi. Enggak. Kan emang begitu alaminya. Mau gimana lagi? Ya setidaknya nanti masih bisa yang atas. Tapi kalau yang bawah, bagaimana kalau kita jamu dulu sekarang? Biar aku puas dan tuh. Lenyek Hanan benar-benar siap menerkam.